Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 8 April 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Soalnya jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita mengenal salah satu presiden Amerika Serikat yang cukup masyhur, Abraham Lincoln. Dia adalah presiden Amerika yang ke-16. Abraham Lincoln dibunuh pada tanggal 15 April 1865. Banyak orang merasa kehilangan. Tetapi Copperheads, satu sayap politik Partai Demokrat, justru merayakannya karena mereka menganggap Lincoln sebagai seorang diktator. Pada tanggal 20 Januari 2009, Barack Obama, seorang Demokrat, dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-44. Yang menarik, saudari-saudara, Barack Obama memilih diambil sumpahnya di atas Alkitab milik Abraham Lincoln. Kalau di masa lalu Abraham Lincoln itu dilawan dan dianggap tiran, sekarang dia dianggap sebagai pahlawan emansipasi. Penghargaan terhadap Abraham Lincoln justru jauh lebih tinggi sesudah kematiannya. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan kepada orang-orang Yahudi bahwa Dia akan pergi. Dan ke tempat itu mereka tidak dapat datang. Yesus hendak kembali ke rumah Bapa, karena misinya di dunia akan segera berakhir. Oleh kematian dan kebangkitannya, rumah Bapa itu dibuka bagi semua orang beriman. Orang-orang Yahudi dinilai Yesus tidak bisa masuk ke rumah Bapa itu karena sikap hidup, karena cara pandang mereka yang salah tentang dirinya. Sehingga mereka menolak mengakui Dia sebagai Mesias. Yesus menyayangkan sikap ini.
Dia yakin mereka baru akan menyadarinya setelah peristiwa salib, di mana anak manusia akan ditinggikan di atas kayu salib, di mana dia akan menderita dan wafat di atas kayu salib. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Yesus pada zaman ini, yang itu berarti yang percaya kepada Yesus setelah kebangkitannya, barangkali lebih mudah mengimani bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah. Hal itu disebabkan karena kepada kita semua sudah dijelaskan, diajarkan, dikatekesekan tentang siapa Yesus setelah dia bangkit. Orang-orang Yahudi lebih melihat Yesus sebagai manusia biasa seperti mereka. Karena itu mereka menolak dia. Mereka tidak dapat menerima dia. Apalagi sebagai Mesias. Kita yang hidup pada zaman ini justru melihat Yesus setelah bangkit sebagai Putra Allah sendiri. Itu yang kita imani. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melihat, untuk menerima, untuk mendalami dan menghayati firman-Nya. Kita sudah melihat firman, yaitu Yesus sendiri, Sang Sabda yang menjadi manusia. Kita sudah menerima, yakni dengan memberi diri dibaptis, percaya kepada Tuhan, dan hidup menurut segala perintah dan ketentuan hukum Tuhan. Tugas kita saat ini, saudara-saudari, ialah mendalami, menghayati firman itu. Pendalaman itu terletak dalam kualitas komunikasi kita dengan Yesus. Kita awali dengan iman. Pertanyaannya adalah, sungguhkah kita percaya kepada Yesus? Atau ada hal lain yang lebih kita percayai daripada Dia? Kita teguhkan dengan harapan. Tahun ini jubileum pengharapan. Pesiarah pengharapan. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Pertanyaannya, saudara-saudari, sungguhkah Yesus menjadi satu-satunya pegangan kita? Sungguhkah Yesus menjadi satu-satunya pengharapan kita? Dan yang terakhir, kita wujudkan firman itu di dalam kasih. Betulkah kita mengasihi Dia yang hadir dalam diri sesama dan semua ciptaan yang lain? Mari kita sadari ini, saudara-saudari. Mari kita renungkan ini. Mari kita hayati ini. Agar kita pun layak menyertai Dia di dalam rumah Bapa. Semoga saudari-saudara, masa prapaskah ini, masa mendalami firman Tuhan dalam katekese, masa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, amal kasih, pantang dan puasa, sungguh memampukan kita layak menyertai Dia masuk dalam rumah Bapa. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami, agar kami sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Mesias, Sang Juru Selamat. Kuatkanlah iman kami, agar kami terus dan mempercayai Engkau sebagai Sabda yang menjadi manusia, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Kuatkanlah pengharapan kami, agar kami meletakkan seluruh harapan dan masa depan kami hanya kepadamu. Dan kuatkanlah kasih kami, agar kami boleh mewujudkan iman dalam tindakan-tindakan nyata, dalam tindakan-tindakan kasih kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.